Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kakak Risma. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu bilangan rasional. Oke, langsung ya, membandingkan bilangan rasional. Nah, di sini ada 3 nih, yaitu ada 3 kondisi di mana jika penyebutnya sama, jika pembilangnya sama, atau jika penyebut dan pembilangnya berbeda. Nah, untuk yang pertamanya, ini buat yang pertama. Jika penyebutnya sama, maka langsung membandingkan nilai pembilangnya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pembilangnya. Oke, contohnya 2/5 titik-titik 6/5. Berarti kita akan membandingkan. Biasanya kalau membandingkan itu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini 2/5 dan 6/5. Karena penyebutnya udah sama, berarti kita perhatikan pembilangnya. Itu yang pertama itu ada 2, yang keduanya ada 6. Berarti mana yang lebih besar, 2 atau 6? Yang lebih besar adalah 6. Berarti 2/5 itu lebih kecil dari 6/5, atau 6/5 lebih besar dari 2/5. Selanjutnya 8/7 titik-titik 3/7. Berarti di sini pembilangnya ada 8 dan 3. Berarti 8/7 itu lebih besar dari 3/7 gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu jika pembilangnya sama. Nah, jika pembilangnya sama, maka yang perlu diperhatikan, yang dibandingkan itu adalah nilai penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Nah, ini kebalikan ya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu pembilangnya semakin besar pembilangnya, maka nilainya juga semakin besar gitu ya. Kalau penyebutnya ya, kalau yang kedua ini berarti semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilainya. Oke, contohnya 6/8 titik-titik 6/11. Oke, pembilangnya sama, berarti tinggal kita bandingkan nilai penyebutnya. Penyebutnya di sini 8 dan 11. Berarti 8 lebih besar dari 11 ya, karena semakin besar penyebutnya maka semakin kecil nilainya. Ingat ini. Berarti 6/8 lebih besar dari 6/11. Selanjutnya 9/25 titik-titik 9/7. Oke, berarti ini dapat kita tulis 9/25 kurang dari 9/7 atau kecil dari 9/7. Nah, yang ketiga itu jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Bisa digunakan dengan cara kali silang ya, atau kayak gini nih. A kali D per BD kurang dari BC per BD, atau AD per BD lebih besar dari BC per BD. Ini sebenarnya kita menyamakan penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya, baru memudahkan kita untuk membandingkannya. Contohnya aja deh. Nah, ini contohnya 2/5 titik-titik 3/4. Nah, ini kalau kita gunakan ya dengan cara kali silang, berarti ini kan kita menyamakan penyebutnya nih. Berarti penyebutnya itu kan BD ya. BD. BD itu berarti penyebutnya kita kali penyebut. Berarti per titik-titik per gitu ya. 5 kali 4 adalah 20. Nah, kemudian dikali silangkan 2 kali 4, 8. Kemudian 3 kali 5, 15. Nah, tinggal karena penyebutnya sama, berarti pembilangnya kita bandingkan. Mana yang lebih besar? Yaitu 15/20. Gitu ya. Ini cara cepatnya, teman-teman bisa lakukan ini. Kita tinggal kali silangkan aja 2 kali 4 dan 5 kali 3. Berarti 2 kali 4 itu kan 8. Nah, titik-titik 3 kali 5, 15. Mana yang lebih besar? Yaitu 15. Berarti tandanya 8/20 itu kurang kecil dari 15/20 gitu. Oke, kita coba ya cara cepatnya satu lagi. 7/8 titik-titik 9/11. Berarti cara cepatnya tinggal kita kalikan. 9 kali 11 itu adalah 77. Titik-titik 8 kali 9 adalah 72. Jadi tandanya apa? Yaitu lebih besar. Berarti di sini kita tulis 7/8 lebih besar dari 9/11. Gitu ya.
Nah, sekarang kita akan lanjut kepada operasi bilangan rasional, di mana yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Nah, kita akan bisa mengoperasikan bilangan rasional ya jika penyebutnya itu sama nilainya. Begini, nah bisa juga dilakukan dengan mengkalikan silang kedua pecahannya. Jadi sama kayak yang tadi ya, jadi kita kalikan silang, karena kan kita mau menyamakan penyebutnya gitu. Jadi AD plus minus BC per BD gitu ya. Contohnya nih, oke kita mulai contoh yang pertama yaitu 1/3 ditambah 5/2 kurang 4/6. Berarti ini kita samakan penyebutnya gitu ya. Kita samakan penyebutnya. Ini berarti 3, 2, 6. Berarti PK-nya adalah 6 gitu ya. Bener gak? Karena kan kalau kali silang tadi kan 3 kali 2 itu 6. Berarti sama aja ya dengan 4/6. Berarti 6 ya. 6 kita bagi 3 itu 2. Kita kalikan 1 berarti 2. Kemudian ditambah 6 bagi 2 itu 3 ya, 6 bagi 2 3, 3 dikali 5 itu 15. 6 dibagi 6 itu 1, dikali 4 itu negatif 4. Karena di sini negatif ya. Sama dengan 2 tambah 15 berarti 17 dikurang 4/6 sama dengan 13/6. Dapat deh hasilnya. Atau teman-teman boleh kalau misalkan bingung ya, masih awal-awal gitu mengerjakan dengan cara ini, boleh teman-teman kerjakan dulu penjumlahannya dengan kali silang tadi, kemudian baru dikurangkan dengan 4/6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal seperti ini teman-teman bisa, kan ini ada bilangan yang bulatnya ya, itu yang bukan pecahannya. Berarti tinggal teman-teman jumlahkan, karena operasinya penjumlahan berarti 5 ditambah 6 ya, kemudian 2/3 ditambah 1/4. Ini sama dengan 11 ya. Berarti ini kita samakan penyebutnya, boleh kita kali silang, berarti 3 kali 4 12, 3 kali 4 itu 8, 3 kali 1 itu 3. Berarti sama dengan 11 11/12. Dapat deh hasilnya. Yang terakhir, 0,5 ditambah 0,12 kurang 2/10. Nah, ini karena ada desimal ya, 2 gitu. 2-nya desimal, 1-nya pecahan. Berarti paling gampangnya kita ubah ke bentuk desimal semuanya. Berarti 0,5 ditambah 0,12 dikurang 0,2, karena kan 2/10 ini diubah bentuk desimal menjadi 0,2. Oke, kita selesaikan. 0,5 tambah 0,12 itu adalah 0,62, karena kayak gini ya, 0,5 ditambah 0,12 berarti kan 2, ditambah 5 tambah 1 itu 6,0 gitu ya, dikurang 0,2 menjadi 0,42. Selesai deh. Selanjutnya, perkalian dan pembagian. Perkalian pecahan dapat langsung mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita mulai dengan contoh perkalian dulu ya. Nah, contohnya 2/3 ditambah 3/2 ditambah 2/3 dikalikan 4/5 dikurang 1/10. Nah, ini berarti kita selesaikan dulu yang dalam kurungnya. 2/3 ditambah 3/2 ditambah 2/3 gitu ya. Berarti kita samakan penyebutnya. Ini menjadi 2 kali 3 itu 6 ya, 3 kali 3 9, 2 kali 2 4 gitu ya, kali silang yang tadi. Nah, ini 5 kali 10 itu per 50. 4 kali 10 itu 40 dikurang 1 kali 5 itu 5. Sama dengan ini 13/6 dikali gitu ya, 35/50 gitu. Berarti
sebelum kita kalikan bisa kita sederhanakan dulu nih. 13 per 6 dikali, nah ini bisa kita bagi 5. Ini dapat 7, ini dapat 10. Berarti 7 per 10. Oke, berapa hasilnya? 13 dikalikan 7 itu adalah 91 ya. Nah, 6 kali 10 itu adalah 60. Oke, kita dapatkan hasil yang pertama. Yang kedua yaitu 3,3 dikali 5 per 2. Nah, caranya karena di sini ada desimal, berarti kita ubah dulu nih ke bentuk pecahan. 3,3 kita ubah ke pecahan menjadi 33 per 10 dikali 5 per 2. Oke, kita kalikan. Sebelumnya ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 itu 2. 33 kali 1 jadi 33, 2 kali 2 sama dengan 4. Dapat 33 per 4. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pembagian. Nah, pada pembagian kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk perkalian ya. Nah, sebelum kita selesaikan pembagiannya, kita ubah dulu ke bentuk perkalian. Di mana A per B dibagi C per D itu akan sama dengan A per B dikali D per C. Berarti nanti kalau dari pembagian kan kita ubah ke perkalian dulu. Jadi C per D menjadi D per C gitu ya. Lebih pahamnya. Nah, ini contohnya ya. 5 per 6 dibagi 2 per 3. Berarti buat menyelesaikannya menjadi 6 per 5 dikali 3 per 2. Karena 2 per 3-nya kita balikan menjadi 3 per 2. Oke, tinggal kita kalikan. 6 kali 3 18 per 5 kali 2 itu 10. Ini bisa sama-sama kita bagi 2. Berarti menjadi 9 per 5. Begitu juga dengan contoh berikutnya. 1,2 dibagi 2 per 8. Nah, ini bisa kita ubah dulu ke bentuk pecahannya. Berarti 12 per 10 ya. Dibagi 2 per 8. Sama dengan, nah 12 per 10 ini kan bentuk pecahan dari 1,2. Oke, tinggal kita selesaikan. Berarti 12 per 10 dikali ya. Karena jadi perkalian, 2 per 8 menjadi 8 per 2. Ini bisa kita sederhanakan nih. 12 dengan 2. Ini sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 jadi 1. 12 bagi 2 jadi 6. 8 juga nih sama 10. Sama-sama bisa kita bagi 2. Yaitu 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2 itu 5. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24 per 5 kali 1 sama dengan 5. Jawabannya adalah 24 per 5. Itu ya untuk operasi bilangan rasional. Selanjutnya ada istilah notasi baku. Di mana notasi baku adalah notasi ilmiah untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, bentuk bakunya itu biasanya adalah A dikali 10 pangkat N, di mana A-nya adalah bilangan pokok yang terdiri biasanya dari 1 digit gitu ya, angkanya 1 digit, di mana N-nya banyak 0 di depan atau belakang titik atau koma. Oke, di sini ya ini ya yang angka depannya hanya 1 digit. Contohnya, ini ada 15 juta. 15 juta itu bisa menjadi, kan ini ada 15 nih, karena angkanya itu adalah 1 digit, itu bisa kita tulis 1,5 ya, dikali 10. Nah, untuk menghitung N-nya, kita hitung berapa banyak nolnya gitu ya, kan ada di sini sampai koma ya, berarti berapa angka yang ada di belakang koma. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena komanya di sini. Berarti 10 pangkat 7. Bagaimana kalau misalkan di sini 15? 15 kali 10 pangkat berapa? Berarti kan bisa kita hitung nih. Kan berarti komanya di sini 15, sekian gitu kan. Berarti bisa kita hitung angkanya berapa yang di belakang koma. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat 6 gitu ya.
Oke, contoh berikutnya. Ada 0,0000657. Nah, kita tulis misalkan di sini 6,57. Berarti dikali 10 pangkat berapa? Kita hitung ada berapa angka ya di depan komanya. Nah, karena kan ini angkanya di belakang nih, berarti kita hitung berapa angka di depan koma. Kalau ini kita ambil tadi yang contoh pertama itu kan angkanya di depan, berarti yang kita hitung berapa angka di belakang koma. Nah, ini kita hitung berapa angka di depan koma gitu ya. Berarti angkanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 10 pangkat min 5. Nah, kalau kita hitungnya angkanya misalkan 0, sekian sekian sekian, berarti nanti pasti ya angkanya itu negatif gitu. Kalau kita hitung ya, yang kita hitung itu adalah angka belakang koma, itu pangkatnya pasti positif. Tapi kalau kita hitung angka yang di depan koma ya pasti angkanya negatif gitu. Contoh selanjutnya. Ini nih 0,0024. Berarti ini 2,4 dikali berapa? Kita hitung berarti komanya di sini ya. Yaitu menjadi kita hitung angkanya 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat min 3. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman ingat lagi ya tipsnya. Kalau misalkan angkanya 0, sekian-sekian, itu pasti pangkatnya negatif. Kalau dibentuk ke notasi baku. Kalau angkanya kayak gini 15 juta, berarti pasti pangkatnya positif. Gitu ya. Terakhir adalah sebelumnya kita udah bahas ya pengertian bilang rasional. Nah, ternyata juga ada istilah irasional. Kita kulik lagi, yaitu bilang rasional tadi adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, dan bila diubah menjadi desimal angkanya berhenti atau berulang. Contohnya ini kan 2/3 itu adalah bilangan rasional. Nah, jika diubah dalam bentuk desimal, nah 0,6666 ini adalah bilangan rasional karena dia bilangan desimalnya angkanya terus berulang gitu ya, walaupun tidak berhenti. Begitu juga dengan 6/11 itu sama dengan 0,54545454 dan seterusnya. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi pecahan biasa, dan bila diubah menjadi desimal angkanya tidak akan berhenti atau tidak memiliki pola. Nah, berarti bilangan irasional itu kebalikan dari bilangan rasional. Contohnya apa? Contohnya ini nih, akar 2. Akar 2 ini bukan bilangan rasional, ini adalah bilangan irasional. Karena ini tidak angka desimalnya itu tidak berhenti dan tidak memiliki pola, yaitu 1,4, 1,42, 1,356 dan seterusnya karena tidak memiliki pola. Seperti itu ya. Oke, segitu pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah!